Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratmani Lanjana akan membuat video presentasi materi of balance sheet untuk kebutuhan melengkapi tugas dari Pasparta mata kuliah manajemen risiko. Jadi yang pertama-tama memahami risiko of balance sheet dulu atau OBS. Yang pertama itu apa itu risiko of balance sheet? Risiko of balance sheet adalah potensi kerugian yang dapat dialami oleh suatu lembaga keuangan, terutama bank, akibat dari aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung tercatat dalam neraca keuangannya. Meskipun tidak tercatat secara eksplisit, aktivitas-aktivitas ini memiliki potensi dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan stabilitas lembaga tersebut. Lalu, mengapa risiko OBS penting? Yang pertama, itu transparansi. Karena tidak tercatat secara langsung dalam neraca, risiko OBS seringkali sulit diukur dan dinilai, sehingga dapat menjadi sumber kejutan bagi investor dan regulator. Yang kedua itu potensi kerugian besar. Meskipun tidak terlihat dalam neraca, aktivitas OBS dapat memicu kerugian yang sangat besar jika terjadi peristiwa tak terduga, seperti perubahan kondisi pasar atau gagal bayar nasabah. Yang terakhir ini ada kompleksitas produk dan instrumen keuangan yang semakin kompleks membuat risiko OBS semakin sulit dikelola dan dipahami. Lalu di sini kita akan membahas contoh aktivitas OBS, yaitu ada surat kredit atau letter of credit. Bank menjamin pembayaran kepada penjual atas nama pembeli. Jika pembeli gagal membayar, bank harus menanggung kewajiban pembayaran. Lalu derivatif. Kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar yang mendasarinya, fluktuasi harga aset dasar dapat menyebabkan keuntungan atau kerugian yang signifikan. Lalu ada jaminan pinjaman. Bank memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga. Jika debitur gagal membayar, bank harus menanggung kewajiban pembayaran. Lalu ada kontrak swap, pertukaran aliran kas antara dua pihak berdasarkan nilai aset yang mendasarinya. Lalu yang terakhir ada komitmen pinjaman, janji bank untuk memberikan pinjaman di masa depan. Lalu di sini kita akan membahas jenis-jenis risiko OBS. Yang pertama itu ada risiko kredit. Risiko kredit itu risiko gagal bayar oleh pihak ketiga yang terkait dengan aktivitas OBS. Lalu yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar itu risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar dari aset atau instrumen keuangan yang mendasari aktivitas OBS. Lalu yang ketiga ada risiko likuiditas, risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang timbul dari aktivitas OBS. Yang selanjutnya itu ada risiko operasional. Risiko operasional itu risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang timbul dari aktivitas OBS. Lalu yang terakhir ada risiko hukum. Risiko hukum itu risiko kerugian akibat tuntutan hukum atau perubahan regulasi yang terkait dengan aktivitas OBS. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas ini mengapa risiko OBS terjadi. Yang pertama itu inovasi keuangan. Ini inovasi keuangan, pengembangan produk dan instrumen keuangan yang semakin kompleks menciptakan peluang baru untuk melakukan aktivitas OBS, namun juga meningkatkan risiko. Lalu ada persaingan. Tekanan persaingan mendorong lembaga keuangan untuk mencari sumber pendapatan baru, termasuk melalui aktivitas OBS. Lalu ada regulasi. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi jenis dan tingkat risiko OBS yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Lalu yang kita bahas selanjutnya, pengelolaan risiko OBS. Untuk mengelola risiko OBS, lembaga keuangan perlu yang pertama mengidentifikasi semua aktivitas OBS yang dilakukan dan mengukur potensi risiko yang terkait. Lalu ada pengukuran, mengukur besarnya risiko OBS secara kuantitatif. Lalu ada monitoring, memantau secara terus-menerus perubahan risiko OBS dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Lalu ada pengendalian, menerapkan kebijakan dan prosedur yang
efektif untuk mengelola risiko OBS, termasuk batas-batas risiko dan mekanisme pengendalian internal. Kesimpulannya, risiko OBS merupakan tantangan signifikan bagi lembaga keuangan. Meskipun tidak tercatat secara langsung dalam neraca, risiko ini dapat memiliki dampak yang sangat besar pada stabilitas dan kinerja keuangan lembaga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang risiko OBS dan penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup lembaga keuangan. Yang selanjutnya ini aktivitas off balance sheet, OBS, dan solvabilitas lembaga keuangan. Pertama itu kita memahami aktivitas off balance sheet atau OBS. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas off balance sheet adalah segala aktivitas keuangan yang tidak secara langsung tercatat dalam neraca perusahaan, terutama lembaga keuangan. Walaupun tidak muncul secara eksplisit dalam neraca, aktivitas ini memiliki potensi dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan stabilitas lembaga tersebut. Lalu di sini ada contoh umum aktivitas OBS. Yang pertama itu surat kredit, jaminan pembayaran dari bank atas nama klien. Lalu ada derivatif, yaitu kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar yang mendasarinya. Lalu selanjutnya ada jaminan pinjaman, yaitu bank memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga. Lalu ada komitmen pinjaman, yaitu janji bank untuk memberikan pinjaman di masa depan. Lalu di sini tertulis dampak OBS terhadap solvabilitas lembaga keuangan. Solvabilitas adalah kemampuan suatu lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka panjang. Aktivitas OBS dapat berdampak signifikan terhadap solvabilitas lembaga keuangan melalui berbagai cara. Yang pertama, ada peningkatan risiko kredit. Peningkatan risiko kredit itu banyak aktivitas OBS melibatkan risiko kredit, yaitu risiko bahwa pihak ketiga yang berjanji akan gagal memenuhi kewajibannya. Jika pihak ketiga gagal bayar, maka lembaga keuangan harus menanggung kerugian. Lalu ada peningkatan risiko pasar. Fluktuasi harga pasar dari aset atau instrumen keuangan yang mendasari aktivitas OBS dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi lembaga keuangan. Lalu selanjutnya ada peningkatan risiko likuiditas. Aktivitas OBS dapat mengikat dana lembaga keuangan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengurangi likuiditas dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada kompleksitas yang terakhir, aktivitas OBS seringkali melibatkan instrumen keuangan yang kompleks sehingga sulit untuk diukur dan dikelola risikonya. Lalu di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana OBS mempengaruhi solvabilitas. Yang pertama itu peningkatan beban. Kerugian yang timbul dari aktivitas OBS dapat mengurangi lembaga keuangan, modal lembaga keuangan, sehingga menurunkan rasio kecukupan modal atau CAR dan mengurangi kemampuannya untuk menyerap kerugian di masa depan. Lalu ada penurunan likuiditas. Jika lembaga keuangan kesulitan dalam melikuidasi aset yang terkait dengan aktivitas OBS, maka dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Lalu ada peningkatan volatilitas laba. Fluktuasi nilai aktivitas OBS dapat menyebabkan volatilitas laba yang tinggi, sehingga sulit untuk memprediksi kinerja keuangan lembaga di masa depan. Lalu poin kedua, di sini ada regulasi dan pengelolaan risiko OBS. Mengingat potensi dampak negatif OBS terhadap solvabilitas, regulator keuangan di seluruh dunia telah memberlakukan berbagai peraturan untuk mengawasi dan mengelola aktivitas OBS. Beberapa langkah yang umum dilakukan antara lain, yang pertama, persyaratan modal. Regulator menetapkan persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan untuk menutup risiko yang timbul dari aktivitas OBS. Lalu yang kedua ada pelaporan.
Lembaga keuangan diwajibkan untuk melaporkan secara transparan aktivitas OBS mereka kepada regulator. Yang ketiga, ada batas maksimum. Regulator dapat menetapkan batas maksimum untuk jenis aktivitas OBS tertentu. Yang terakhir, ada standar akuntansi. Penerapan standar akuntansi yang konsisten membantu dalam pengukuran dan pelaporan risiko OBS. Lalu, pembahasan selanjutnya ada pengelolaan risiko OBS yang efektif. Untuk mengelola risiko OBS yang secara efektif, lembaga keuangan perlu yang pertama mengidentifikasi semua aktivitas OBS yang dilakukan dan mengukur potensi risikonya. Yang kedua ada pengukuran, mengukur besarnya risiko OBS secara kuantitatif. Lalu ada monitoring, memantau secara terus-menerus perubahan risiko OBS dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Lalu ada pengendalian, menerapkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mengelola risiko OBS, termasuk batas-batas risiko dan mekanisme pengendalian internal. Kesimpulannya, aktivitas OBS merupakan bagian integral dari bisnis perbankan modern. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, aktivitas OBS dapat mengancam solvabilitas lembaga keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang risiko OBS dan penerapan manajemen risiko yang efektif, sangat penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada keuntungan dan risiko aktivitas off balance sheet atau OBS. Yang pertama kita membahas dulu aktivitas off balance sheet tadi adalah segala bentuk aktivitas keuangan yang tidak secara langsung tercatat dalam neraca keuangan perusahaan, terutama lembaga keuangan. Walaupun tidak muncul secara eksplisit dalam neraca, aktivitas ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan stabilitas lembaga tersebut. Lalu yang di sini yang paling kiri dibahas poin keuntungan aktivitas OBS. Yang pertama itu pendapatan tambahan. Banyak aktivitas OBS menghasilkan pendapatan tambahan bagi lembaga keuangan, terutama dari biaya-biaya yang dikenakan atas layanan yang diberikan. Contohnya, biaya komitmen pada surat kredit atau biaya transaksi derivatif. Lalu, manajemen risiko. OBS dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko-risiko tertentu, seperti risiko suku bunga atau risiko nilai tukar. Misalnya, sebuah bank dapat menggunakan derivatif untuk melindungi portofolio investasinya dari fluktuasi nilai tukar. Lalu ada pengembangan relasi. Aktivitas OBS seringkali melibatkan hubungan yang lebih dekat dengan nasabah. Ini dapat membuka peluang bisnis baru dan memperkuat hubungan jangka panjang. Lalu ada inovasi produk. OBS memungkinkan lembaga keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih kompleks dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Lalu di sini kita bahas risiko aktivitas OBS. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko ini muncul dari pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi OBS gagal memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika perusahaan yang mendapatkan surat kredit gagal membayar, bank penerbit surat kredit harus menanggung kerugian. Lalu ada risiko pasar. Fluktuasi harga pasar, suku bunga, dan nilai tukar dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan yang terlibat dalam aktivitas OBS, terutama pada instrumen derivatif. Lalu ada risiko likuiditas. Aktivitas OBS dapat mengikat dana lembaga keuangan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengurangi likuiditas dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada risiko operasional. Kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau fraud dalam pengelolaan aktivitas OBS dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Lalu ada risiko hukum dan regulasi. Perubahan peraturan atau interpretasi hukum dapat mempengaruhi legalitas dan kelayakan aktivitas OBS, serta menimbulkan risiko litigasi. Lalu yang terakhir ada risiko reputasi. Skandal atau kerugian besar yang terkait dengan aktivitas OBS dapat merusak reputasi lembaga keuangan. Lalu selanjutnya kita bahas ini manajemen risiko OBS. Untuk mengelola risiko OBS, lembaga keuangan perlu
Yang pertama, identifikasi dan pengukuran. Mengenali semua aktivitas OBS dan mengukur potensi risiko yang terkait. Lalu ada batas risiko, menetapkan batas maksimum untuk jenis aktivitas OBS tertentu. Lalu selanjutnya ada diversifikasi, membagi risiko dengan melakukan berbagai jenis aktivitas OBS. Lalu selanjutnya ada hedging, menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi diri dari risiko pasar. Lalu selanjutnya ada stress testing, melakukan simulasi untuk mengukur dampak skenario buruk terhadap portofolio OBS. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir ini sistem pengendalian internal. Membangun sistem pengendalian internal yang kuat untuk memantau dan mengelola risiko OBS. Simpulannya, aktivitas OBS menawarkan potensi keuntungan yang signifikan bagi lembaga keuangan, namun juga membawa risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, lembaga keuangan dapat memaksimalkan keuntungan dari aktivitas OBS sambil meminimalkan risiko kerugian. Lalu, pembahasan selanjutnya kita akan membahas loan commitment atau komitmen pinjaman. Yang pertama kita bahas pengertiannya dulu. Komitmen pinjaman adalah suatu perjanjian antara bank atau lembaga keuangan dengan nasabah di mana bank berjanji untuk memberikan pinjaman sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Ini seperti janji tertulis dari bank bahwa mereka siap memberikan dana ketika nasabah membutuhkannya. Lalu, mengapa komitmen pinjaman penting? Yang pertama itu ada kepastian dana. Bagi nasabah, komitmen pinjaman memberikan kepastian bahwa dana akan tersedia ketika dibutuhkan, sehingga mereka dapat merencanakan kegiatan bisnis atau investasi yang lebih baik. Lalu ada fleksibilitas. Nasabah memiliki fleksibilitas untuk menarik dana sesuai dengan kebutuhannya, tanpa harus melalui proses pengajuan kredit yang panjang setiap kali membutuhkan dana. Lalu ada hubungan jangka panjang. Komitmen pinjaman memperkuat hubungan antara bank dan nasabah, membuka peluang untuk kerjasama bisnis yang lebih luas di masa mendatang. Lalu di sini kita bahas ada jenis-jenis komitmen pinjaman. Yang pertama itu komitmen berjangka atau term commitment. Komitmen yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada komitmen bergulir atau revolving commitment. Komitmen yang dapat digunakan berulang kali selama periode tertentu dengan syarat saldo pinjaman tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Lalu ada komitmen backup, komitmen yang diberikan sebagai jaminan tambahan untuk fasilitas kredit lainnya. Lalu di sini ada pembahasan tambahan, yaitu biaya komitmen pinjaman. Bank biasanya mengenakan biaya atas komitmen pinjaman atau yang dikenal sebagai biaya komitmen atau komitmen fee. Biaya ini dihitung berdasarkan jumlah dana yang berkomitmen dan jangka waktu komitmen. Tujuannya adalah untuk mengkompensasi bank atas risiko yang ditanggung karena mengikat dana untuk nasabah. Lalu, yang selanjutnya kita bahas di PPT kali ini ada implikasi komitmen pinjaman bagi bank. Yang pertama ada risiko kredit. Bank menghadapi risiko kredit, yaitu risiko bahwa nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas. Komitmen pinjaman dapat mengikat dana bank dalam jangka waktu tertentu, sehingga mengurangi likuiditas bank. Lalu selanjutnya ada risiko bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi profitabilitas bank dari komitmen pinjaman. Lalu selanjutnya kita bahas di sini ada pengelolaan risiko komitmen pinjaman untuk mengelola risiko yang terkait dengan komitmen pinjaman. Bank perlu yang pertama analisis kredit yang teliti. Melakukan analisis kredit yang cermat terhadap calon nasabah untuk menilai kemampuan mereka dalam membayar kembali pinjaman. Lalu ada penentuan batas komitmen, menetapkan batas maksimum untuk jumlah komitmen yang dapat diberikan kepada masing-masing nasabah atau sektor industri tertentu. Lalu ada manajemen likuiditas, memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban komitmennya. Lalu ada hedging,
Menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi diri dari risiko perubahan suku bunga. Kesimpulannya, Kesimpulannya, komitmen pinjaman merupakan alat yang penting bagi bank dalam membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah dan meningkatkan pendapatan. Namun, bank juga harus memperhatikan risiko yang terkait dengan komitmen pinjaman dan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Lalu, yang selanjutnya kita bahas di sini ada commercial letter. Commercial letter atau yang bisa disebut surat kredit komersial adalah suatu jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli kepada penjual. Ini seperti janji tertulis dari bank bahwa mereka akan membayar penjual jika penjual memenuhi persyaratan tertentu, seperti mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian. LC sering digunakan dalam transaksi perdagangan internasional untuk mengurangi risiko bagi kedua belah pihak. Bagaimana commercial letter bekerja? Yang pertama itu pembeli memesan barang. Pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual. Lalu yang kedua ini bank pembeli menerbitkan LC. Bank pembeli menerbitkan LC dan mengirimkannya kepada bank penjual. Lalu yang ketiga, penjual mengirimkan barang. Penjual mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian. Lalu yang keempat, penjual menyerahkan dokumen. Penjual menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya bill of lading, invoice, kepada banknya. Lalu yang kelima, bank penjual memverifikasi dokumen. Bank penjual memverifikasi dokumen dan meneruskannya ke bank pembeli. Lalu yang keenam, bank pembeli membayar bank penjual. Jika dokumen sesuai, bank pembeli akan membayar bank penjual. Lalu yang ketujuh, bank pembeli meminta ganti rugi kepada pembeli. Bank pembeli kemudian meminta ganti rugi kepada pembeli. Lalu, manfaat LC sendiri, yang pertama, keamanan bagi kedua belah pihak. Baik pembeli maupun penjual merasa lebih aman karena pembayaran dijamin oleh bank. Lalu yang kedua ada mengurangi risiko tidak terbayar. LC mengurangi risiko pembeli tidak terbayar atau penjual tidak mengirimkan barang. Dan proses yang standar, proses penerbitan dan penggunaan LC sudah sangat standar sehingga mempermudah transaksi. Lalu ada surat kredit standby atau SBLC. Pengertiannya dulu adalah jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah. SBLC berfungsi sebagai jaminan jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Misalnya, jika sebuah perusahaan gagal membayar utangnya, maka bank akan membayar kreditur berdasarkan SBLC yang telah diterbitkan. Lalu, selanjutnya kita bahas di sini, masih di SBLC. Bagaimana SBLC bekerja? Yang pertama itu nasabah meminta SBLC. Nasabah mengajukan permohonan SBLC kepada bank. Lalu yang kedua, bank menerbitkan SBLC. Bank menerbitkan SBLC dan memberikannya kepada pihak yang berkepentingan, misalnya kreditur. Lalu yang ketiga, terjadi peristiwa yang memicu pembayaran. Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang berkepentingan dapat meminta pembayaran dari bank. Lalu yang keempat, bank membayar. Jika semua persyaratan terpenuhi, bank akan membayar pihak yang berkepentingan. Lalu ada manfaat SBLC. Manfaat SBLC diantaranya ada jaminan keuangan. SBLC memberikan jaminan keuangan yang kuat sehingga meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap nasabah. Mempermudah akses pendanaan. SBLC dapat membantu perusahaan mendapatkan pinjaman atau fasilitas kredit dengan syarat yang lebih baik. Lalu ada mitigasi risiko. SBLC dapat mengurangi risiko bagi kreditur jika debitur gagal membayar. Kesimpulannya,
Baik LC maupun SBLC adalah instrumen keuangan yang penting dalam dunia bisnis, terutama dalam transaksi internasional. Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Yang selanjutnya ada kontrak derivatif. Kontrak derivatif, pengertiannya dulu, adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan atau derived dari aset dasar seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, atau indeks pasar. Kontrak ini memberikan hak atau kewajiban kepada para pihak untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga dan waktu tertentu di masa depan. Lalu, mengapa kontrak derivatif penting? Yang pertama itu manajemen risiko. Derivatif memungkinkan pelaku pasar untuk mengelola risiko pasar seperti fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai tukar. Lalu ada spekulasi, derivatif juga dapat digunakan untuk berspekulasi, yaitu mencoba mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga aset dasar di masa depan. Lalu ada efisiensi pasar, derivatif meningkatkan efisiensi pasar dengan memungkinkan transfer risiko antara pelaku pasar. Lalu, di sini kita bahas jenis-jenis kontrak derivatif. Yang pertama ini ada kontrak berjangka atau futures. Kontrak standar yang diperdagangkan di bursa berjangka. Harga dan jumlah kontrak sudah ditentukan. Pihak yang membeli kontrak berjanji untuk membeli aset dasar pada harga dan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pihak yang menjual berjanji untuk menjual. Margin diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kontrak. Lalu yang kedua ada kontrak forward, yaitu kontrak yang dibuat secara pribadi antara dua pihak tanpa melalui bursa. Juga syarat-syarat kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Lalu juga risiko kredit lebih tinggi dibandingkan futures karena tidak ada lembaga clearing yang menjamin pelaksanaan kontrak. Yang ketiga ada swap, pertukaran aliran pembayaran antara dua belah pihak. Umumnya melibatkan pertukaran pembayaran bunga tetap dengan bunga mengambang atau pertukaran pembayaran dalam mata uang yang berbeda. Digunakan untuk mengelola risiko suku bunga, nilai tukar, atau risiko lainnya. Yang keempat ada opsi, yaitu memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegang opsi untuk membeli call option atau menjual put option. Aset dasar pada harga tertentu, harga pelaksanaan, sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Pembeli opsi membayar premi kepada penjual opsi. Lalu di luar PowerPoint ini akan dibahas contoh penggunaan kontrak derivatif, yaitu yang pertama futures. Seorang petani jagung dapat menggunakan kontrak futures untuk mengunci harga jual jagungnya di masa depan, sehingga terhindar dari risiko penurunan harga. Lalu ada forwards. Sebuah perusahaan penerbangan dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci harga bahan bakar pesawat di masa depan. Lalu ada swaps. Sebuah perusahaan dapat menggunakan swap untuk mengubah portofolio utangnya dari suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang. Lalu ada opsi, seorang investor dapat membeli opsi panggilan atau call option pada suatu saham jika ia memperkirakan harga saham tersebut akan naik. Lalu pembahasan selanjutnya ada risiko penggunaan derivatif. Yang pertama itu ada leverage. Derivatif memungkinkan pelaku pasar untuk mengendalikan posisi yang jauh lebih besar daripada nilai modal yang diinvestasikan, sehingga potensi keuntungan dan kerugian juga lebih besar. Yang kedua, ada volatilitas. Nilai derivatif sangat sensitif terhadap perubahan harga aset dasar, sehingga fluktuasi harga yang tajam dapat menyebabkan kerugian besar. Lalu ada kompleksitas. Selanjutnya, beberapa kontrak derivatif sangat kompleks dan sulit dipahami, sehingga meningkatkan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan. Kesimpulan dari kontrak derivatif ini,
Kontrak derivatif adalah instrumen keuangan yang fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari manajemen risiko hingga spekulasi. Namun, penting untuk memahami risiko yang terkait dengan penggunaan derivatif sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Yang selanjutnya ada kontrak derivatif yang terdiri dari future, swap, dan opsi. Yang pertama, pengertian dari kontrak derivatif dulu. Kontrak derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan, derived, dari aset dasar seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, atau indeks pasar. Kontrak ini memberikan hak atau kewajiban kepada para pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga dan waktu tertentu di masa depan. Lalu, mengapa kontrak derivatif penting? Yang pertama itu manajemen risiko. Derivatif memungkinkan perilaku pasar untuk mengelola risiko pasar seperti fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai tukar. Lalu yang kedua ada spekulasi. Derivatif juga dapat digunakan untuk berspekulasi, yaitu mencoba mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga aset dasar di masa depan. Lalu yang ketiga ada efisiensi pasar. Derivatif meningkatkan efisiensi pasar dengan memungkinkan transfer risiko antara pelaku pasar. Lalu jenis-jenis kontrak derivatif, yaitu yang pertama ada kontrak berjangka atau futures. Kontrak berjangka adalah kontrak standar yang diperdagangkan di bursa berjangka. Lalu yang kedua ada kontrak forward, yang ketiga ada swap, yang keempat ada opsi. Lalu di sini juga tertera risiko penggunaan kontrak derivatif. Yang pertama ada leverage, yang kedua ada volatilitas, lalu ada kompleksitas. Lalu selanjutnya kita akan membahas pembelian dan penjualan forward sekuritas yang belum diterbitkan. Pertama itu, apa itu sekuritas yang belum diterbitkan? Sekuritas yang belum diterbitkan adalah instrumen keuangan yang akan segera diterbitkan oleh suatu perusahaan, namun belum terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek, atau bisa berupa saham baru, obligasi baru, atau jenis sekuritas lainnya. Lalu selanjutnya, apa itu transaksi forward sekuritas yang belum diterbitkan? Transaksi forward untuk sekuritas yang belum diterbitkan adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual sekuritas tersebut pada harga yang telah disepakati di masa depan, setelah sekuritas tersebut resmi diterbitkan dan diperdagangkan di bursa. Lalu, sebelum masuk ke penjelasan 3 poin ini, saya akan menjelaskan mengapa melakukan transaksi forward sekuritas yang belum diterbitkan. Yang pertama adalah akses awal. Investor dapat mendapatkan akses awal ke sekuritas baru sebelum ditawarkan kepada publik secara luas. Lalu, yang kedua, harga diskon. Terkadang investor dapat membeli sekuritas baru dengan harga diskon dibandingkan dengan harga penawaran umum perdana atau IPO. Lalu ada hedging. Investor dapat menggunakan transaksi forward untuk melindungi portofolio mereka dari fluktuasi harga pasar. Lalu ada spekulasi. Investor juga dapat menggunakan transaksi forward untuk berspekulasi mengenai kinerja sekuritas di masa depan. Lalu di sini ada penjelasan mengenai bagaimana transaksi forward berjalan. Yang pertama itu ada perjanjian. Kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, menyepakati harga dan jumlah sekuritas yang akan diperdagangkan di masa depan. Lalu ada tanggal penyelesaian. Mereka juga menyepakati tanggal penyelesaian transaksi, yaitu tanggal ketika sekuritas akan diserahkan dan pembayaran dilakukan. Lalu yang ketiga ada risiko.
Kedua belah pihak menanggung risiko pasar, yaitu risiko bahwa harga pasar sekuritas pada saat penyelesaian dapat berbeda dari harga yang telah disepakati sebelumnya. Contoh kasus, misalnya perusahaan XYZ akan melakukan IPO pada bulan depan. Investor A yakin bahwa harga saham XYZ akan naik setelah IPO. Untuk itu, investor A melakukan perjanjian forward dengan investor B untuk membeli saham XYZ dengan harga Rp1.000 per saham setelah IPO. Jika harga saham XYZ setelah IPO naik menjadi Rp1.200 per saham, Rp1.200 per saham, maka investor A akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika harga saham XYZ turun menjadi Rp800 per saham, maka investor A akan mengalami kerugian. Lalu, lanjut kita akan membahas risiko transaksi forward. Yang pertama ada risiko pasar. Harga sekuritas yang sebenarnya setelah diterbitkan bisa berbeda dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan keuntungan atau kerugian bagi salah satu pihak. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas. Sekuritas yang belum diterbitkan mungkin sulit untuk dijual kembali sebelum tanggal penyelesaian. Lalu yang ketiga ada risiko kredit. Ada risiko bahwa salah satu pihak tidak akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Lalu, pembahasan selanjutnya, pertimbangan sebelum melakukan transaksi forward. Yang pertama ada analisis fundamental. Lakukan analisis mendalam terhadap perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas untuk menilai prospek bisnisnya. Lalu yang kedua, likuiditas pasar. Pertimbangkan likuiditas pasar untuk sekuritas yang akan diperdagangkan. Lalu ada biaya transaksi. Perhatikan biaya-biaya yang terkait dengan transaksi forward seperti komisi broker. Lalu yang terakhir ada regulasi. Pastikan transaksi forward yang Anda lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya, transaksi forward untuk sekuritas yang belum diterbitkan menawarkan peluang untuk mendapatkan akses awal ke sekuritas baru dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Namun, transaksi ini juga memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang cermat sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi ini. Lalu, materi selanjutnya adalah loan sold atau penjualan pinjaman. Pertama kita akan bahas pengertiannya dulu, apa itu penjualan pinjaman atau loan sold. Penjualan pinjaman atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai loan sold adalah suatu transaksi di mana bank atau lembaga keuangan menjual portofolio pinjamannya kepada pihak lain. Biasanya kepada investor institusi seperti perusahaan sekuritas, reksadana, atau lembaga keuangan lainnya. Dengan kata lain, bank menjual hak tagih atas pinjaman yang telah diberikan kepada nasabahnya. Mengapa bank melakukan penjualan pinjaman? Yang pertama ada meningkatkan likuiditas. Penjualan pinjaman dapat membantu bank meningkatkan likuiditas dengan mengubah aset jangka panjang atau pinjaman menjadi kas atau aset yang lebih likuid. Lalu, yang kedua ada mengurangi risiko kredit. Dengan menjual sebagian portofolio pinjaman, bank dapat mengurangi risiko kredit yang ditanggung. Jika debitur gagal membayar, kerugian akan ditanggung oleh pembeli pinjaman. Lalu, yang ketiga ada mengoptimalkan portofolio. Bank dapat menjual pinjaman yang kurang menguntungkan atau tidak sesuai dengan strategi bisnisnya untuk memfokuskan pada bisnis inti. Lalu yang terakhir ada mendapatkan pendapatan tambahan. Penjualan pinjaman dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, terutama jika harga jual lebih tinggi dari nilai buku pinjaman. Lalu, bagaimana proses penjualan pinjaman berjalan? Yang pertama ada identifikasi portofolio. Identifikasi portofolio yaitu bank mengidentifikasi portofolio pinjaman yang akan dijual. Lalu yang kedua ada penilaian. Portofolio pinjaman dinilai untuk menentukan nilai pasarnya.
Lalu yang ketiga ada pencarian pembeli. Bank mencari pembeli yang berminat seperti perusahaan sekuritas, reksadana, atau lembaga keuangan lainnya. Lalu yang keempat ada perjanjian. Bank dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli yang mengatur syarat dan ketentuan transaksi, termasuk harga, tanggal jatuh tempo, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kelima ada transfer hak tagih. Hak tagih atas pinjaman akan dialihkan dari bank kepada pembeli. Lalu jenis-jenis penjualan pinjaman di luar pembahasan di PowerPoint ini, penjualan dengan rekurs. Bank tetap bertanggung jawab atas risiko kredit hingga batas tertentu. Lalu ada penjualan tanpa rekurs, semua risiko kredit dialihkan sepenuhnya kepada pembeli. Lalu di sini selanjutnya kita akan bahas implikasi penjualan pinjaman. Yang pertama adalah laporan keuangan. Pinjaman, penjualan pinjaman akan memengaruhi laporan keuangan bank, terutama pada pos aset dan ekuitas. Yang kedua ada regulasi. Transaksi penjualan pinjaman diatur oleh peraturan perbankan yang berlaku. Lalu ada dampak terhadap nasabah. Secara umum, penjualan pinjaman tidak berdampak langsung pada nasabah, namun dapat mempengaruhi layanan yang diberikan oleh bank. Yang lalu pembahasan di luar ini juga ada pertimbangan dalam penjualan pinjaman. Yang pertama itu ada kualitas portofolio. Kualitas portofolio pinjaman yang dijual akan memengaruhi harga jual dan minat pembeli. Lalu ada kondisi pasar. Kondisi pasar keuangan juga akan memengaruhi harga jual dan daya tarik transaksi. Lalu ada regulasi. Bank harus mematuhi peraturan perbankan yang berlaku dalam melakukan penjualan pinjaman. Kesimpulannya, penjualan pinjaman adalah salah satu strategi yang dapat digunakan oleh bank untuk mengelola risiko, meningkatkan likuiditas, dan mengoptimalkan portofolio. Namun, bank harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk menjual pinjaman, termasuk kualitas portofolio, kondisi pasar, dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah risiko non-schedule of balance sheet. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan memahami beberapa istilah kunci. Istilah kunci yang pertama itu ada off balance sheet, merujuk pada aktivitas atau transaksi yang tidak secara langsung tercatat dalam neraca atau balance sheet perusahaan. Meskipun tidak muncul secara eksplisit, aktivitas ini tetap memiliki potensi dampak finansial. Lalu ada Schedule L, adalah bagian dari laporan keuangan bank di Amerika Serikat yang digunakan untuk melaporkan berbagai jenis exposure kredit off balance sheet. Lalu ada risiko, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Lalu kita masuk ke pengertiannya, apa itu risiko non-schedule L of balance sheet? Risiko non-schedule L of balance sheet mengacu pada potensi kerugian finansial yang timbul dari aktivitas off balance sheet yang tidak secara spesifik dilaporkan dalam schedule L. Ini termasuk berbagai jenis transaksi dan komitmen yang tidak tercatat secara langsung dalam neraca, namun memiliki potensi dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu, mengapa risiko ini penting? Yang pertama, transparansi. Tidak semua risiko off balance sheet dilaporkan secara eksplisit dalam laporan keuangan, sehingga dapat sulit bagi investor dan regulator untuk menilai eksposur risiko sebenarnya dari suatu perusahaan. Lalu ada kompleksitas. Transaksi off balance sheet seringkali bersifat kompleks dan sulit untuk diukur, sehingga sulit untuk mengelola risiko yang terkait. Lalu ada potensi kerugian signifikan. Meskipun tidak tercatat dalam neraca, aktivitas off balance sheet dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar jika terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan. Lalu contoh risiko non-schedule L of balance sheet, yaitu ada kontrak derivatif.
Kontrak derivatif seperti opsi, futures, dan swaps dapat menciptakan eksposur risiko pasar yang signifikan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Lalu ada jaminan dan surat kredit. Jaminan dan surat kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dapat menimbulkan kewajiban pembayaran jika pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya. Lalu ada kontrak sewa. Kontrak sewa jangka panjang dapat mengikat perusahaan pada kewajiban pembayaran yang berkelanjutan, bahkan jika aset yang disewa tidak lagi memberikan manfaat ekonomi. Lalu ada kontrak kontingen. Kontrak kontingen adalah perjanjian yang pembayarannya tergantung pada terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Jika peristiwa tersebut terjadi, perusahaan dapat menghadapi kewajiban pembayaran yang tidak terduga. Lalu selanjutnya kita bahas bagaimana mengelola risiko non-schedule L of balance sheet. Yang pertama, tentunya identifikasi. Perusahaan perlu mengidentifikasi semua aktivitas off balance sheet yang potensial menimbulkan risiko. Lalu yang kedua ada pengukuran. Risiko harus diukur dan dipantau secara berkala untuk memahami dampak potensialnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada mitigasi. Perusahaan harus menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko seperti hedging, diversifikasi, dan manajemen risiko terpusat. Lalu ada pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan secara transparan kepada pemangku kepentingan mengenai exposure risiko off balance sheet yang signifikan. Lalu tambahan, mengapa risiko ini relevan bagi investor? Investor perlu memahami risiko non-schedule L of balance sheet karena hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan nilai saham. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi investor. Simpulannya, risiko non-schedule L of balance sheet adalah tantangan yang kompleks bagi perusahaan dan investor. Meskipun tidak secara langsung tercatat dalam neraca, risiko ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko ini secara efektif. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah risiko penyelesaian atau settlement risk. Yang pertama itu kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Risiko penyelesaian atau settlement risk adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian bahwa suatu transaksi keuangan akan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks pasar keuangan, risiko ini mengacu pada kemungkinan salah satu pihak dalam transaksi gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan dana atau aset yang telah disepakati pada tanggal penyelesaian. Lalu, mengapa risiko penyelesaian terjadi? Yang pertama itu ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem itu masalah teknis dalam sistem pembayaran atau clearing dapat menyebabkan penundaan atau kegagalan penyelesaian transaksi. Lalu ada kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan yaitu salah satu pihak dalam transaksi mungkin mengalami kesulitan keuangan yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajibannya. Lalu ada penipuan. Penipuan dapat terjadi jika salah satu pihak tidak berniat untuk tidak menyelesaikan transaksi. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada perbedaan waktu. Dalam transaksi lintas batas, perbedaan waktu dan zona waktu dapat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian. Lalu ada dampak risiko penyelesaian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah kerugian keuangan. Pihak yang tidak menerima dana atau aset yang seharusnya diterima akan mengalami kerugian finansial. Lalu ada kerusakan reputasi. Kegagalan dalam penyelesaian transaksi dapat merusak reputasi pihak yang terlibat.
Lalu ada disrupsi pasar. Risiko penyelesaian yang tinggi dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan dan menghambat aktivitas perdagangan. Lalu, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mitigasi risiko penyelesaian. Di sini ada 5 poin. Poin pertama ada sistem clearing dan penyelesaian. Sistem clearing dan penyelesaian yang efektif dan efisien sangat penting untuk mengurangi risiko penyelesaian. Sistem ini memastikan bahwa transaksi diselesaikan secara tepat waktu dan aman. Lalu ada margin. Margin ini sejumlah uang yang disetorkan oleh pihak-pihak dalam transaksi sebagai jaminan pelaksanaan transaksi. Margin dapat membantu mengurangi risiko kerugian jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Lalu ada netting. Netting adalah proses penggabungan beberapa transaksi yang saling mengimbangi untuk mengurangi jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Lalu, yang keempat ada over-the-counter clearing houses. Lembaga clearing over-the-counter atau OTC dapat membantu mengurangi risiko penyelesaian dalam transaksi OTC dengan bertindak sebagai pihak tengah antara pembeli dan penjual. Lalu yang terakhir ada regulasi. Regulasi yang kuat dalam industri keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki modal yang cukup dan sistem internal yang memadai untuk mengelola risiko penyelesaian. Contoh risiko penyelesaian sebelum kita move ke materi selanjutnya. Itu yang pertama ada transaksi saham. Jika seorang investor membeli saham dan tidak menerima saham tersebut pada tanggal penyelesaian, maka investor tersebut mengalami risiko penyelesaian. Lalu yang kedua ada transaksi mata uang asing. Jika sebuah bank tidak dapat memberikan mata uang asing yang telah dibeli oleh nasabahnya pada tanggal penyelesaian, maka bank tersebut telah gagal memenuhi kewajibannya. Lalu kesimpulannya dari materi settlement risk atau risiko penyelesaian ini adalah salah satu risiko yang paling mendasar dalam pasar keuangan. Meskipun telah ada upaya untuk mengurangi risiko ini, namun risiko penyelesaian tetap ada dan perlu dikelola dengan hati-hati oleh semua pelaku pasar. Dengan memahami risiko ini dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat, risiko penyelesaian dapat diminimalkan. Lalu, ada materi selanjutnya, yaitu risiko afiliasi. Memahami tantangan dalam bisnis afiliasi. Risiko afiliasi adalah potensi kerugian atau ketidaknyamanan yang dapat terjadi dalam menjalankan bisnis afiliasi. Meskipun bisnis afiliasi menawarkan potensi keuntungan yang menarik, penting untuk memahami dan mengelola risiko-risiko yang terkait agar bisnis dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Lalu ada jenis-jenis risiko afiliasi. Yang pertama, risiko kualitas produk atau jasa. Atau bisa dimaksudkan risiko produk atau jasa tidak sesuai ekspektasi. Jika produk atau jasa yang dipromosikan tidak memenuhi janji atau memiliki kualitas yang buruk, hal ini dapat merusak reputasi afiliasi dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Lalu yang kedua ada risiko pembayaran. Sebelumnya tadi ada bisa perubahan kebijakan produk. Perubahan kebijakan atau penarikan produk oleh perusahaan induk dapat berdampak negatif pada pendapatan afiliasi. Lalu yang kedua ada risiko pembayaran. Risiko pembayaran itu ada 3 jenis. Ada penundaan pembayaran, yaitu terdapat risiko penundaan pembayaran komisi dari perusahaan induk, terutama jika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Lalu yang kedua ini ada kesalahan perhitungan komisi dari risiko pembayaran ini. Kesalahan dalam perhitungan komisi dapat menyebabkan afiliasi kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima. Lalu yang ketiga dari risiko pembayaran ini adalah penipuan.
Ada kemungkinan terjadinya penipuan, di mana perusahaan induk tidak membayar komisi yang seharusnya dibayarkan kepada afiliasi. Lalu yang ketiga, ada risiko ketergantungan pada platform afiliasi. Yang ketiga ini, risiko yang ketiga ini ada dua jenis, yaitu perubahan kebijakan platform. Perubahan kebijakan atau penutupan platform afiliasi dapat berdampak signifikan pada pendapatan afiliasi. Lalu ada persaingan ketat. Persaingan antara afiliasi lainnya dapat membuat sulit untuk menonjol dan mendapatkan trafik yang cukup. Lalu ada risiko reputasi. Ada risiko reputasi ini ada dua. Yang pertama ini promosi produk atau jasa yang tidak etis. Promosi produk atau jasa yang tidak etis dapat merusak reputasi afiliasi dan menyebabkan kehilangan kepercayaan pelanggan. Lalu yang kedua ada tindakan afiliasi lainnya. Tindakan afiliasi yang tidak profesional seperti spam atau penipuan dapat merusak reputasi keseluruhan program afiliasi. Lalu yang terakhir, yang kelima ini risiko hukum dan regulasi. Yang risiko ini tuh ada dua jenis, yaitu yang pertama pelanggaran hak cipta, penggunaan gambar, teks, atau konten lain yang dilindungi hak cipta tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum. Yang kedua, pelanggaran peraturan pajak. Afiliasi perlu memahami dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Lalu, poin kedua pembahasan yang di sebelah kanan ada strategi mitigasi risiko afiliasi. Yang pertama ini, kita harus pilih perusahaan induk yang terpercaya. Lakukan riset mendalam tentang perusahaan induk sebelum bergabung dalam program afiliasi mereka. Lalu, yang step kedua, baca dengan cermat syarat dan ketentuan. Pahami dengan baik semua syarat dan ketentuan yang berlaku dalam program afiliasi. Lalu yang ketiga, selanjutnya, diversifikasi portofolio afiliasi. Jangan hanya bergantung pada satu atau dua program afiliasi. Lalu selanjutnya, ada bangun hubungan yang baik dengan perusahaan induk. Jalin komunikasi yang baik dengan perusahaan induk untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Lalu ada pantau kinerja secara teratur. Lakukan pelacakan kinerja secara teratur untuk mengidentifikasi masalah potensial sejak dini. Lalu yang selanjutnya, patuhi peraturan yang berlaku. Pastikan semua aktivitas afiliasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir, lindungi data pribadi. Jaga kerahasiaan data pribadi pelanggan dan ikuti peraturan perlindungan data yang berlaku. Simpulannya, bisnis afiliasi menawarkan potensi keuntungan yang menarik, namun juga disertai dengan berbagai risiko. Dengan memahami risiko-risiko tersebut dan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, Anda dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam bisnis afiliasi. Lalu, segitu saja materi risiko afiliasi. Materi selanjutnya adalah risiko penyelesaian atau settlement risk. Risiko penyelesaian atau settlement risk, pengertiannya dulu, risiko penyelesaian atau settlement risk adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian bahwa suatu transaksi keuangan akan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks pasar keuangan, risiko ini mengacu pada kemungkinan salah satu pihak dalam transaksi gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan dana atau aset yang telah disepakati pada tanggal penyelesaian. Lalu, mengapa risiko penyelesaian terjadi? Yang pertama itu karena kegagalan sistem, yang kedua karena kegagalan keuangan, yang ketiga penipuan, dan yang terakhir atau yang keempat itu perbedaan waktu. Lalu yang lalu dampak risiko penyelesaian. Itu yang pertama ada kerugian keuangan,
Lalu yang kedua ada kerusakan reputasi. Lalu yang ketiga ada disrupsi pasar. Lalu mitigasi risiko penyelesaian. Yang pertama itu ada sistem clearing dan penyelesaian. Lalu ada margin. Yang ketiga netting. Yang keempat itu over the counter clearing houses. Yang terakhir itu regulasi. Materi selanjutnya, oh sudah sekian dari saya untuk materi off balance sheet. Nama saya Ratna Nilanjana dan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.